sudah saya share untuk linknya. Oke, kuliah akan segera saya mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman-teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Nah, pada hari ini kita dengan mata kuliah e-commerce ya. Nah, untuk pertemuan kelima untuk semester 3 ya. Nah, untuk pembahasan hari ini adalah company centric ya. B2B atau business to business dan kolaboratif commerce. E-commerce ya, maaf. Oke, mungkin bisa kita mulai ya, karena waktu juga. Untuk pembahasannya nanti adalah mengetahui ya konsep, karakteristik dan model pada B2B atau business to business dalam e-commerce. Kemudian kolaboratif commerce. Nah, ini adalah dua sub yang akan kita bahas untuk hari ini ya. Nah, kita perlu tahu dulu ya, B2B itu apa, business to business ya, e-commerce. Nah, B2B adalah transaksi baik secara elektronik maupun fisik ya, antara bisnis yang satu dengan bisnis lainnya. Konsumen dari penjualan barang dan jasa ini merupakan sebuah grup atau kelompok yang menjalankan bisnis dan bukan konsumen perorangan. Jadi ini sesama bisnis dengan bisnis ya, bukan. Kan ada untuk yang e-commerce itu ada bisnis to konsumen ya, B2C ya.
Itu bisnis dari pengusaha bisnis ke konsumen langsung untuk jual belinya ya, untuk transaksinya. Nah, beda dengan untuk B2B ini adalah bisnis to bisnis ya. Jadi pebisnis dengan pebisnis untuk transaksinya ya, tidak ke konsumen perorangan ya. Jadi ke kelompok, dari kelompok ke kelompok untuk bisnisnya, untuk transaksinya seperti itu ya. Jadi diingat ya, untuk B2B dan B2C itu berbeda. Untuk konsep, karakteristik dan model B2B, konsep B2B-nya transaksi bisnis dijalankan melalui internet ya, extranet, intranet atau jaringan intern perusahaan, juga dikenal sebagai B2B atau elektronik B2B ya. Jadi bisa untuk konsepnya ya, transaksinya itu menggunakan internet, extranet ataupun jaringan intern sesama perusahaan misalkan. Nah, di situ untuk transaksinya ya di dalam konsep B2B. Untuk karakteristiknya ya, untuk B2B itu ada trading partner. Jadi pertukaran informasi hanya berlangsung di antara mereka, dan karena sudah mengenal, maka pertukaran dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Untuk partner ya, karena ini lebih ke partner itu jadi saling percaya, sudah saling percaya, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi dikatakan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan ya, tidak perlu ada rasa ragu lagi seperti itu misalkan. Kemudian pertukaran data dilakukan secara berulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati. Jadi servis yang digunakan antar kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama pula. Jadi karena lebih ini ya, untuk karakter ini adalah partner ya, biasanya seperti itu. Bisnis to bisnis ini sudah menjadi partner dan saling percaya, dan juga untuk standar untuk transaksinya itu, standarisasinya itu sudah sama ya, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya misalkan seperti itu. Dan salah satu pelaku tidak harus menunggu partner mereka lainnya untuk mengirimkan data. Model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, di mana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Jadi seperti itu untuk cara transaksi pada model B2B ya. Nah, di sini ada kita lihat untuk contoh dari B2B ya, untuk transaksinya. Model bisnis B2B yaitu penjualan produk atau jasa antar perusahaan atau antar badan bisnis ya. Jadi tidak ke konsumen langsung. Sini bisa kita lihat suppliernya ke corporation ya. Ini ke melalui B2B, kemudian ke consumer. Untuk consumer ini ke distributor dan retailer. Jadi ini antara untuk B2B sendiri itu antara perusahaan ya. Jadi semisal perusahaan A dengan perusahaan B melakukan transaksi bisnis, mungkin dengan seperti vendor ya. Semisal perusahaan A membutuhkan produk perusahaan B untuk membuat sebuah produk perusahaan A tadi, dan begitu pula dengan sebaliknya misalkan seperti itu. Nah, itu saling bertransaksi antara perusahaan dengan perusahaan atau kelompok dengan kelompok, tapi tidak seperti e-commerce yang pada umumnya yang sering kalian lihat mungkin ya, semisal ada jual beli online. Nah, di situ kan termasuk e-commerce ya. Tapi itu adalah bisnis tuh konsumen atau B2C, karena langsung sasarannya adalah ke konsumennya atau ke pemakainya. Nah, beda dengan untuk B2B ini ya, yang tentunya antara perusahaan dan perusahaan, karena bisnis to bisnis ya, tidak bisnis to consumer ya. Itu bedanya seperti itu ya.
Nah, collaborative commerce, nah si commerce atau collaborative commerce didefinisikan sebagai hubungan komersil atas suatu kerangka kolaboratif untuk mengintegrasikan proses bisnis perusahaan. Hubungan pelanggan dan mengatur batasan-batasan yang berhubungan dengan perusahaan. Perdagangan kolaboratif commerce atau e-commerce terdiri atas aktivitas antar mitra bisnis bersama-sama di dalam perencanaan, perancangan, pengembangan, managing, dan meneliti produk dan jasa. Jadi untuk kolaboratif commerce atau e-commerce ini terdiri atas antar mitra bisnis ya, bersama-sama di dalam perencanaan, misalnya perancangannya, kemudian pengembangannya, memanagenya, dan meneliti produk dan jasa. Itu adalah kolaboratif ya, kolaborasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, karena bisnis to bisnis. Nah, di situ sering terjadi kolaborasi ya antara B2B tadi ataupun perusahaan dengan perusahaan lainnya seperti itu. Kolaborasi bisnis misalnya bisa dibangun antara suatu perusahaan dengan perusahaan-perusahaan supplier. Nah, perusahaan-perusahaan jasa angkutan, perusahaan-perusahaan jasa periklanan, distributor, dan lain-lain misalnya. Artinya, jalinan kolaborasi bisa dibangun dan dari semua pemain usaha yang terlibat dalam satu rantai bisnis. Kolaborasi juga bisa dibangun antara perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam memproduksi produk sejenis atau melayani layanan sejenis. Jadi untuk kolaborasi ini bisa dibangun dari semua pemain usaha yang terlibat dalam satu rantai bisnis. Kolaborasi juga bisa dibangun antara perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam memproduksi produk sejenis. Dan ini bisa kita contohkan semisal ya, dulu ada produk, kita contohkan yang kecil saja untuk produk motor ya. Ada antara Kawasaki dan TVS ya. Nah, di situ ada kolaborasi. Itu kalau tidak salah untuk motor sport ya 200 cc itu dikolaborasikan dari TVS ke Kawasaki ya. Nah, namanya apa saya lupa. Nah, di situ adalah kolaboratif commerce ya. Jadi berkolaborasi antara perusahaan satu atau kelompok satu dengan perusahaan lainnya. Nanti dengan memproduksi produk sejenis, misalkan dengan nama motor apa, dan itu ternyata adalah bisa diproduksi antara perusahaan satu dan perusahaan dua juga. Itu sudah banyak ya, tidak hanya motor saja, banyak ya, ada smartphone, kemudian ada mobil juga termasuk ada. Itu namanya kolaborasi ya, commerce. Nanti untuk penjualannya dengan memakai brand tersendiri ya, masing-masing dari perusahaan. Nah, ini ada contohnya kerjasama di antara perusahaan yang tas kulit, perusahaan sepatu, perusahaan buku, dan lain-lain. Nah, ini memang sering ya untuk tas kulit itu ternyata banyak ada yang kolaborasi. Kenapa? Karena mungkin dengan strategi bisnis dan lain sebagainya, dengan tujuan seperti itu ya. Misalkan perusahaan sepatu itu antar sepatu A dan sepatu B itu berkolaborasi dengan untuk bertujuan bisnis ya, strategi bisnis untuk menekan harga ataupun menambah kualitas juga. Nah, di situ terkadang sering ya antara perusahaan satu dengan yang lainnya dalam berkolaborasi commerce ya. Nah, sesuai definisinya dalam e-commerce, proses-proses bisnis dari perusahaan-perusahaan yang berbeda dapat saling berhubungan karena terintegrasi melalui kolaboratif framework. Melalui framework ini pula konsumen dapat menghubungi kolaboratif bisnis proses melalui cara yang sederhana tanpa harus mengetahui bagaimana kolaboratif bisnis proses tersebut terjadi.
di situ ya ternyata bisnis ini perusahaan berbeda dapat saling berhubungan ya karena sudah terjadi kolaboratif tadi ya, terintegrasi melalui kolaboratif frameworknya ya, melalui framework ini juga dapat menghubungi ya, kolaboratif bisnis prosesnya bagaimana, dan di situ sudah ada apa seperti tadi untuk standarisasinya ya. Nah, konsep e-commerce diimplementasi melalui 3 tahapan, yaitu ada web enable e-commerce, web integrated e-commerce, kemudian web service enable e-commerce. Ini adalah konsep e-commerce diimplementasikan melalui 3 tahapan ya, 3 tahapan untuk mengimplementasi e-commerce dalam konsep e-commerce. Untuk gambar di sini pentahapan e-commerce ya. Jadi ada web enable tadi, yang pertama adalah single enable proses ya. Kemudian ada web integrated strategi ya, strategi untuk prosesnya. Kemudian web service enable e-commerce, jadi multidimensional product service dan homeless integrasi ya. Jadi antara sudah produknya sudah tercipta misalkan seperti itu, kemudian servisnya, kemudian untuk integrasi antara semisal kolaborasi tadi ya, B2B ataupun perusahaan ke perusahaan lainnya, itu untuk tahapannya seperti itu. Nah, tahap pertama ditandai oleh beberapa ciri di bawah ini. E-commerce yang bersifat web enable. Satu, proses bisnis melalui internet yang memungkinkan partner dagang mengakses data internal tertentu ya. Kemudian web yang mempresentasikan data, penghematan hanya pada labor cost. Kemudian ada tahap kedua, tahap pertama e-commerce ya, kolaboratifnya. Jadi ada bisnis to proses. Di sini ada data internalnya, bisnis to proses ya, untuk proses B2B tadi. Kemudian kita ke webnya. Nah, web baru kita ke pelaku bisnisnya ya. Nah, pada tahap kedua, buyer, seller, dan supplier disatukan melalui web portal yang mungkin mereka saling mempertukarkan barang dan jasa. Setiap perusahaan dapat melakukan konfigurasi ulang untuk melakukan leverage, untuk memperkuat posisi jual dan mengeliminasi biaya brokerage. Nah, di sini ini ya antara buyer, seller, dan supplier ya di sini ya untuk tahap pertama untuk e-commerce ini ya. Jadi nanti akan di semacam apa ya, konfigurasi ulang mengenai misalkan untuk harga dan lainnya, untuk memperkuat posisi penjual dan mengeliminasi biaya brokerage ya. Jadi kita konfigurasikan karena ini namanya juga kolaboratif commerce ya. Jadi dia tidak hanya satu yang berperan ya, satu perusahaan, tapi ada 2 perusahaan, dan nanti akan bisa untuk mudahnya itu bisa difilter ya, difilter untuk memperkuat posisi penjualannya nanti dan mengeliminasi dari biaya broker atau brokerage ya. Broker tahu ya. Nah, di situ biar nanti meminimalisir untuk biayanya ya dari broker ya, para broker biasanya seperti itu. Nah, itu akan dilakukan oleh perusahaan A dan B tersebut tanpa ada broker. Nah, kemudian tahap kedua untuk e-commerce ada seperti ini ya, bisa kita lihat data internal, internet, web portal. Nah, pada tahap selanjutnya akan dibangun berbasis web service. Nah, web service akan menjadi inti dari integrasi engine ya. Proses bisnis yang diintegrasikan diwujudkan sebagai web service. E-commerce nantinya akan merupakan kesatuan atau kombinasi dari web service yang dapat di plug and play secara mudah ya. Untuk kemudian tahap ketiganya di sini web service enable e-commerce, kemudian ke
ke web service. Oke, arsitektur e-commerce ya. Nah, arsitektur sistem untuk e-commerce tahap ketiga harus dapat mengakomodasi beberapa natur yang dimiliki oleh kolaborasi dalam dunia usaha. Nah, beberapa di antaranya adalah proses bisnis atau secara umum sistem bisnis dari satu perusahaan cenderung berbeda dengan perusahaan lainnya. Nah, termasuk platform sistemnya. Proses bisnis senantiasa berubah sesuai tuntutan perusahaan dalam lingkungan bisnis itu sendiri. Kolaborasi bersifat dinamis. Suatu perusahaan bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain silih berganti. Jadi untuk ini beberapa ya mengenai arsitektur e-commerce ini. Proses bisnis secara umum, bisnis dari satu perusahaan cenderung berbeda dengan perusahaan lainnya, termasuk sistemnya ya. Jadi proses bisnis berubah sesuai tuntutan perubahan dalam lingkungan bisnis itu sendiri. Kolaborasi bersifat dinamis ya. Jadi bisa berubah-ubah. Suatu perusahaan bisa bekerja sama dengan pihak lain silih berganti ya. Jadi tidak harus menetap dengan antara A dan B, bisa terjadi juga antara A dan C, B dan C dan lain sebagainya. Nah, hal itu berarti bahwa sistem solusinya harus merupakan sistem yang dengan karakteristik sebagai berikut. Sistem harus merupakan kumpulan dan blok-blok servis yang dapat dipasang, dicopot, disusun ulang secara mudah. Jadi sistemnya karena ini tidak menutup kemungkinan tidak hanya partner antara perusahaan A dan B, itu sistemnya harus ini ya, yang dapat dipasang, dicopot dan disusun ulang secara mudah ya. Karena nanti semisal untuk sistem tersebut digunakan dengan kerjasama antara perusahaan A dan B tadi, misal berhenti kemudian perusahaan A bekerja dengan perusahaan C, nah di situ harus ini ya, sistemnya harus mudah ya, mudah dipasang, dicopot dan disusun ulang nantinya, agar tidak terlalu memakan cost ya, memakan biaya lagi dalam pembuatan sistemnya nanti. Itu bisa disimpulkan bahwa seperti plug and play ya. Jadi tidak hanya untuk B2B tadi ya, misalkan kolaboratif commerce itu tidak hanya antara perusahaan A dan B saja, tapi bisa tidak menutup kemungkinan nanti perusahaan A dengan C, D maupun yang lainnya. Nah, prinsip enkapsulasi harus pakai dalam membuat blok service. Artinya kerumitan proses tidak transparan oleh yang memanfaatkan blok service. Yang terlihat adalah apa yang dapat dilaksanakan oleh service dan bagaimana memperolehnya. Nah, perubahan atas blok service sebagai akibat dari perubahan proses bisnis dapat dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa menyebabkan sistem cara keseluruhan breaknya. Itu ya, seperti tadi yang dikatakan harus mudah. Itu memang seperti itu agar tidak memakan waktu dan biaya. Kemudian blok service dapat terhubung ke blok service lainnya menggunakan format pertukaran data yang standar. Sistem berbasis web service merupakan karakteristik yang dipersyaratkan, terutama bahwa sistem merupakan kumpulan dari web service yang memiliki interkoneksi yang bersifat loosely coupled ya. Jadi ini berarti perusahaan susunan web service dapat dilakukan dengan mudah dan cepat ya. Agar apa nanti tidak tentunya seperti tadi ya, untuk web service tadi tidak hanya digunakan untuk dua perusahaan itu berpartner dalam kolaboratif commerce, tapi bisa melebihi ya, antara AB kemudian antara AC, AD dan lain sebagainya, itu untuk penerapannya dan kemudian untuk segala sesuatunya yang akan dimasukkan ke dalam sistemnya dalam kolaboratif commerce ini nanti bisa lebih mudah ya. Seperti tadi saya katakan ada plug and play ya.
Jadi tidak dibuat secara rumit tapi dibuat secara mudah dalam pencopotan, penambahan dan lain sebagainya. Itu perlu ya, sangat penting karena seperti tadi saya bilang mengirit waktu dan cost-nya ya, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu ya untuk mengenai company centric ya, B2B dan kolaboratif commerce ya untuk hari ini. Nah, untuk mewujudkan si commerce maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Bagaimana sih untuk mewujudkan si commerce atau kolaboratif commerce? Karena ini memang harus diperlukan perancangan dan perencanaan dalam sistemnya ya, dan juga untuk web service-nya. Nah, setiap perusahaan harus menetapkan proses-proses bisnis yang akan di-provide sebagai web service dan kemudian mendefinisikan web service-nya. Nah, setiap perusahaan mempublikasikan atau mendaftarkan web service-nya pada semacam direktori web service ya. Jadi antara perusahaan A dan B misalkan dalam berkolaboratif commerce ini, itu setiap perusahaan itu harus ya wajib mendaftarkan web service-nya pada direktori web service-nya ya, semacam kerjasama itu ada wadahnya. Jadi web service perusahaan A dan B itu harus terdaftar di direktorinya. Jadi tidak ada semacam kecurangan dan lain sebagainya, itu untuk mengantisipasi ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, setiap perusahaan yang ingin memanfaatkan atau melakukan koneksi dengan web service harus mencarinya di direktori web service dan mempelajari dokumen deskripsi web service-nya. Jadi semisal memanfaatkan dan mengkoneksikannya dengan web service-nya itu harus mencarinya di direktorinya, karena tadi sudah untuk wajibnya adalah wajib mempublikasikan atau mendaftarkan web service-nya ya. Jadi secara transparan antara semisal kolaboratif perusahaan A dan B. Nah, di situ nanti ada sifatnya untuk transparansi antara mengenai semuanya ya, bisa dikatakan karena tidak agar tidak ada kecurangan ataupun hal dari masing-masing pihak yang akan dirugikan. Jadi semuanya sudah ibaratnya seperti halnya di perjanjian itu antara perusahaan A dan B itu sudah ada kesepakatan masing-masing mengenai untuk dalam berkolaborasi di commerce-nya, seperti itu ya. Oke, selesai ya untuk hari ini, saya rasa cukup ya mengenai company centric B2B ya, business to business dan kolaboratif commerce. Ternyata seperti itu. Untuk kolaborasi untuk commerce sendiri ternyata tidak hanya untuk bisnis saja, ternyata bisa berkolaborasi untuk sebuah produk maupun hasil-hasil dari perusahaan tersebut ya. Semisal untuk perusahaan A dan B kemudian berkolaborasi menghasilkan sebuah produk, dan produk tersebut dengan label masing-masing misalkan. Nah, di situ bisa seperti tadi dikatakan ya, itu memproduksi dengan produk jenis yang sama tapi dengan label yang berbeda, tapi itu adalah hasil dari kolaborasi ya, kolaborasi antara perusahaan A dan B untuk kolaboratif commerce-nya, seperti itu untuk kolaboratif commerce ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini ya, mengenai B2B maupun kolaboratif commerce sudah jelas ya saya rasa. Untuk ini pertemuan kelima ya, berarti nanti ada 2 pertemuan lagi. Setelah itu baru nanti ada UTS ya. Yang terpenting adalah kalian pelajari ulang ya, pelajari ulang apa yang sudah saya sampaikan. Kalau perlu dikembangkan sendiri, itu lebih bagus ya. Oke, seperti itu saja saya rasa ya untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan ini, untuk perkuliahan online ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti ya. Nanti misal ada yang dipertanyakan silakan dipertanyakan. Oke, karena
waktu. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.